Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan, saya Yasmin Nurizatul Fatimah. Lalu ada teman saya Syarwenda dan juga Waode Andini. Kami mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Hari ini, menit ini, detik ini, kami akan mengajak kalian berkeliling dan mencari tahu tentang situs dan objek bersejarah yang menjadi geowisata gua alami ya Pak? Betul. Dan situs purbakala, yaitu yang bernama Gua Pawon, yang berlokasi di Kampung Cibukur, Gunung Wasigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dengan tujuan untuk melaksanakan tugas membuat historiografi mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Mari kita mulai. Kami di sini telah bersama dengan narasumber kami yang bernama Pak Hendy. Selaku Kita di sini itu boleh katakan ya pengelola juga bisa, karena di sini salah satu ujung tombak Peradina. Jadi kita di sini juga boleh katakan pemandu juga gitu kan. Jadi intinya selepas dari tiket masuk, apa yang menjadi keperluan dari para pengunjung mungkin kita akan bantu. Nah itu. Warning. Jadi di sini walaupun kami bertiga mengunjungi Gua Pawon, namun yang fokus mengobservasi dan mewawancarai Bapak Hendy mengenai situs Gua Pawon yaitu saya, Yasmin Nurizatul Fatimah. Untuk pertama-tama mungkin saya akan menanyakan kenapa situs ini dinamakan Gua Pawon, Pak. Nah, jadi di sini itu Gua Pawon itu salah satu rumah dari manusia prasejarah. Jadi di sini diceritakan di masa ribuan tahun ke belakang telah dihuni sama manusia prasejarah. Cuman di sini memang betul tadi ada adik mengatakan Gua Pawon. Jadi Pawon itu bahasa Sunda. Jadi di sini juga ujungnya atau depannya pakai bahasa Sunda juga jadi Guha gitu kan. Jadi Gua Pawon sebenarnya rumah dari manusia prasejarah itu adik. Lalu selanjutnya kira-kira kapan Pak Guha ini menjadi tempat tinggal manusia prasejarah itu? Oh iya. Jadi begini adik. Nah, Gua Pawon ini kalau dulu waktu di sini diceritakan lautan dan terjadi gempa tektonik di 30 juta tahun ke belakang. Nah, di sini kan sudah jadi daratan seperti kita yang sekarang gitu kan, kita menginjak tanah. Nah, itu. Jadi kita sadar atau tidak sadar mungkin kita itu berada di dalam laut dangkal atau laut yang sudah kering gitu kan. Nah, jadi setelah jadi daratan, terus di situ ada satu kehidupan tentang perilaku manusia prasejarah. Nah, jadi mereka nomaden pindah-pindah tempat, makanya di sini boleh katakan Mesolitikum gitu kan. Jadi awalnya mereka hidup di alam terbuka, setelah mengenal alam atau menemukan goa, baru mereka pindah tempat. Ade, di sini sebenarnya kita beruntung sekali mempunyai tempat yang pernah dihuni sama manusia prasejarah. Nah, jadi di sini juga Ade, mereka kan dikatakan nomaden, ada yang sifatnya sementara, ada yang lama sekali. Nah, Gua Pawon ini cukup lama dihuni adik. Kenapa? Setiap mereka pindah tempat itu memperhitungkan tingkat kepentingan. Pertama, udah jelas air sebagai faktor kehidupan utama. Kedua, jurang. Jadi jurang itu mempengaruhi tingkat bahaya dari serangan hewan buas. Itu adik. Lalu untuk ditemukannya Pak, dengan manusia modern ini, ditemukannya Gua Pawon dan dijadikannya sebagai tempat dikembangkan menjadi tempat wisata seperti ini tuh kapan, oleh siapa dan bagaimana? Jadi begini Ade, awalnya sih masyarakat tuh cuma mengenal kata guha gitu atau guha gitu kan. Jadi mereka tidak tahu begitu banyak tentang Gua Pawon ini. Cuman di sini nih. Jadi awal mulanya sih dari 2003 itu datanglah sesosok para peneliti dari Balai Arkeologi Jawa Barat itu bersama Dr. Lutfi Yonri. Nah, di situ ditemukanlah 3 kerangka manusia prasejarah sampai dilanjut di 2017 4 kerangka. Jadi setelah 7 kerangka ditemukan, nah di situ ada sorotan banyak orang. Selebihnya di sini ada Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Barat dan di sini ada kerjasama dengan
Provinsi Jawa Barat itu kan, yang akhirnya makanya setelah ditemukan 7 rangka manusia di sini ditetapkan di 2010 tuh masuk ke program pemerintah. Nah, ini salah satu yang sudah dikatakan cagar budaya, situs cagar budaya Guha Pawon. Jadi di sini alhamdulillah kita mempunyai banyak situs yang ada di wilayah Jawa Barat yang mungkin sebegitu luasnya itu di Indonesia gitu kan. Nah itu jadi di sini mungkin sebagai awal dijadikan tempat para wisata dan dikembangkan itu diawali di 2003 itu kan, setelah ditemukan sesosok manusia atau 7 rangka manusia prasejarah. Ciri khas dari Gua Pawon ini mungkin terlihat dari tumbuhan atau hewan sekitarnya mungkin Pak, dan ada kaitannya dengan kehidupan pada masa lalu, bagaimana Pak? Nah, jadi gini betul Ade. Nah, kalau dikhaskan untuk hewan memang di sini ada 2 macam antara kelelawar sama kera. Cuman tadi Ade menanyakan ada enggak salah satu hewan yang ada kaitan dengan kehidupan manusia prasejarah. Nah, di sini salah satunya ada banyak kera, cuman sayangnya sih sekarang tidak nampak kera atau monyet di Gua Pawon ini. Nah, jadi dulu Ade, nah waktu mereka hidup dari lengan PT Brata kelompok kera itu dipakai untuk mengkonsumsi makan dan perburuan. Contohnya misalkan kita tahu tentang siput. Siput punya ujung buntut. Setiap siput untuk mudah dikeluarkan isi siputnya, ujung buntutnya dipotong. Kalau kita dikecerok, disedot sudah beres. Tapi mereka belum ada izin dari Sang Pencipta. Dicongkel dimakan. Daging yang sudah dipotong ditusuk dimakan, ditusuk dimakan. Nah, makanya kalau sekarang ada garpu, ada sate, itu sebenarnya diawali dari hal-hal yang sederhana. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini diketemukan untuk bisa mempelajari tentang alam gitu kan. Artinya kita juga bisa melihat dari teknologi, dari pengembangan dari masa lampau ke masa yang sekarang ini. Boleh dikatakan sesuatu dari yang tidak canggih lebih ke lebih yang canggih gitu kan, yang lebih modern lah kalau sekarang mah zaman milenium kata anak muda seperti itu deh. Bisa dijadikan nilai dan makna moral juga ya Pak. Betul. Lalu setelah terjadinya pengembangan ini, situs ini juga pastinya memiliki kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar Pak. Bisa Betul deh. Jadi gini, tujuan dari para wisata itu mengangkat perekonomian warga, udah jelas. Nah di sini gitu, kalau kita melihat dengan pengembangan, walaupun Gua Pawon ini boleh dikatakan masih sekitar 30%, jadi mungkin kalau para wisata itu paling tidak orang itu harus betul-betul membawa rasa nyaman. Paling tidak di situ ada satpa pesona, gitu, aman, nyaman, bersih, indah, kenangan. Jadi maksudnya, Dek, nah kalau melihat ada banyak warung, mungkin di sini ada ciri khas makanan. Kalau dulu di sini telah dibikinkan kayak dodol jamu merah gitu kan. Nah terus di sini juga aksesoris itu kan. Jadi di sini ada banyak kerajinan tangan gitu kan. Nah kalau memang sudah di sini dijajakan banyaknya warung-warung dan di situ pengunjungnya juga ke depannya lebih banyak. Nah mungkin di situ boleh dikatakan bahwa masyarakat lebih menerima bahwa adanya manfaat dari para wisata yang ada di daerahnya mereka gitu kan. Nah itu pemanfaatannya ke depan memang yang dirasakan untuk masyarakat itu seperti itu. dan terakhir Pak, dalam upaya penjagaan dan pelestarian nilai sejarah dari situs ini, bagaimana tindak lanjut dari sekitar sini? Ya, jadi gini Ade, untuk masyarakat mungkin karena di sini itu belum begitu banyak melibatkan warga masyarakat, hanya para petugas termasuk salah satunya Bapak itu kan. Nah, betul sekali di sini salah satu tempat yang harus lestari itu kan. Kenapa? Nah, jadi di sini selama Bapak bekerja di situs udah nyampe 19 tahun lah. Nah, jadi di sini itu banyak vandalisme. Nah, di sini mungkin ada semacam titip pesan terutama kepada anak-anak muda. Nah, mungkin di sini juga ke generasi-generasi yang mungkin adik-adik kecil yang lagi curat-coret itu tolong dibantu untuk bisa istilahnya menegur dengan kata dengan lisan yang bagus. Dalam arti di sini mungkin kalau kita melihat dengan adanya sejarah ada keterbatasan nilai gitu kan.
Nah, jadi kita menjaga kemurniannya lah, supaya tetap kita itu boleh dikatakan mempunyai tempat yang bisa dihargai. Sebelum orang lain mengharapkan untuk menghargai tempat kita, coba kita sendiri lebih sadar menghargai tempat kita sendiri itu kan. Nah, di sini mungkinlah kalau dikatakan sesosok tempat yang jarang langka orang punya. Di sini boleh dikatakan lebih daripada sejarah, prasejarah, ungkapan masuk di masa jutaan tahun ke belakang. Nah, itu jadi Ade betul di sini Bapak juga mengajak ke seluruhnya, terutama ke anak-anak muda. Jadi situs salah satunya Gua Pawon ini bukan berarti milik perorangan, milik golongan, melainkan milik kita semua. Sepatutnya pantasnya kita menjaga dan merawat tempat yang ada di sekitar kita. Terima kasih atas semua pengetahuan dan ilmunya Pak. Lain kali mungkin kita bisa silaturahmi lagi Pak. Oh, boleh Ade. Nah, ini suasana ketika berada di dalam Gua Pawon. Ketika sampai di atas, kami menemukan fosil-fosil manusia prasejarah yang menempati Gua Pawon ini. Nah, bisa dilihat di zoom. Di bagian sini merupakan bagian atas rumah manusia prasejarah. Dilanjutkan dengan perjalanan menuruni tangga yang berbeda sampai pada suatu tempat yang disebut tempat ketiga, yaitu jendela. Nah, itu adalah jendela bagi para manusia prasejarah. Pak, kalau dibayangin berarti ini zaman dulu tuh seefektif gimana dijadiin tempat tinggal? Dulu mah nggak ada pohon. Ini kan roboh. Ini roboh masih di atap. Ya kebayang ini nyamannya timbal di alam. Kenapa nyaman? Sebenarnya mah cek Sunda nama atau baheula jeung ayeuna teh jauh. Sok ayeuna kan istilah nama ayeuna rek orang mau tidur karena kan di alam. Ayeuna kan kalau anak sekolah mau camping itu pasti bawa tenda. Iya. Jadi dulu ge ini ngambil 4 patok atau 3 patoknya tuh diikat di si atasnya. Dililit sama kulit hewan atau sama tumbuhan. Cuman dulu mah kaitan eratnya itu sama api unggun. Jadi banyak pemanfaatan. Selain menghangatkan badan, sekarang kan kita tidur di rumah harus pakai obat nyamuk. Banyak nyamuk. Mereka tidur itu membakar ranting-ranting yang tidak terlalu kering. Jadi asapnya tuh ini nyamuknya keusir. Wah, ada asap nih, kita pergi aja nih jauh-jauh. Sekian, selesai sudah perjalanan kami mengelilingi Gua Pawon ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya, baik dalam kata, kalimat, atau bahasa. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat perjalanan menuju Gua Pawon. Di sini kami sudah memasuki wilayah atau kawasan Batu Kars. Lalu terus berjalan. Sudah mulai atas. Agak turun. Turun lagi. Sampai. Sampailah kita di penghujung video. Dadah semuanya, sampai berjumpa kembali.